saya akan membacakan satu kali pertanyaan untuk Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan subtema infrastruktur. Dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2.385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun IPAL komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar. Misalnya dengan Wonogiri, Klaten untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah ke depan. Masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali karena kami dari paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita juga perlu rumah tinggal. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, rumah gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Masih ada waktu. Cukup. Saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran. Mas Gibran ya Bapak, tapi itu pertanyaan yang dibacakan moderator. Bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab itu infrastruktur fisik semua. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya, itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Nah, kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di kota APBN, APBD, ini. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah, itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh tentang. Baik, kita akan ke calon wakil presiden nomor 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya akses itu terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau, sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan bermasyarakat kotanya maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup. Baik. Karena saya ingin kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin
stunting itu loh Pak. Tapi nggak apa-apa, saya jelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis menghapus ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warung-warung, catering yang ada di daerah. Mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Yose Rizal Dapuri untuk mengambil undian subtema tentang Akispo. Silakan diperlihatkan. Perdagangan dan Bapak Andi Jawardono untuk membantu kita mengundi huruf A, B, atau C. Perdagangan C. Terima kasih. Perdagangan huruf C, Pak Mahfud masih tersegel. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali. Pertanyaan untuk Bapak Mahfud MD dengan subtema perdagangan. Untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kami persilakan ketika Bapak mulai berbicara. Baik, menurut saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian sekalian, saya dan Mas Ngajar kebetulan Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi, sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain, yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global, sehingga memenuhi standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya bisa diterima gitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak saja upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri, pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik. Kemudian, kalian akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga nantinya masuk dengan strategi kita bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif, sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional. Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai. Terima kasih Pak Mahfud. Saya persilakan Pak Muhaimin untuk menanggapi jawaban dari Pak Mahfud tadi. Ya, Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuanmu. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelopet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki.
kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan standar, semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional. Cukup Bapak. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi, waktunya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret aja, paling konkret. Hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel loh Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Waktunya masih tersisa. Cukup, Cukup Bapak. cukup baik. Baik. Kami kembalikan ke Pak Mahfud untuk menanggapi. Ya. Baik, terima kasih. Ini masalah diplomasi. Diplomasi itu normatif. Mohon tenang. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu diplomat kita tuh bagus. Ya sekarang ini kadang-kadang ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai belum masuk itu tidak disahkan, di DPR partai ini belum masuk. Nah studi itu kan nggak jelas, dia nggak ngerti, nggak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kemenangan, tapi diplomasi ini diatur kembali lah rekrutmennya itu betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah soal hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya Mas Gibran. Saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional, itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan, itu selesai. Terima kasih memberikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita di pemilu 2024. Dan kami persilakan para calon wakil presiden untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Bapak. Di segmen selanjutnya, ini seharusnya segmen yang kita tunggu-tunggu karena setelah ini mereka akan saling bertanya dan memberikan tanggapan. Untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus lagi dibuat regulasinya bagaimana cara regulasinya. Satu, membuat naskah akademik dulu, naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus tertib namanya, bidang ilmu perikanan itu. Misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian ideologinya bagaimana. Itulah yang disebut PKP dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan
Mas Gibran sudah tahu, aku belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Sebentar, cukup. Baik, masih belum selesai. Ini masih belum selesai. Berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan. Silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang jawab pasti tidak tahu. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam perpres disebutkan buat naskah akademik. Nah akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur, cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda di dalam membuat hukum. Selesai. Baik. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Mohaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada rayaan iPhone 45, efisiensi akan meningkat. Nah Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7%. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ekornya 4-5. Sekarang pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5, seharusnya berani sampai 7. Silakan waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Budget 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi ada. Kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja presentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi.
sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri, sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain, kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G2G yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Bapak, baik. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit, silakan Bapak. Ya begini Pak, kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitungannya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh IJW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Nah ini Anda bagian segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis Anda akurat. Selesai. Silakan ditanggapi. Ditanggapi Pak Boy. Tentu saya sangat setuju, bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang ditetapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat, tetapi pertumbuhan semu yang keropos. Baik. Bapak, kita lanjutkan. Ya. Interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2. Pak Muhaimin silakan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi